Selamat pagi, bertemu di pertemuan kedua untuk mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai apa itu filsafat dan kemudian kedudukan dari filsafat ilmu itu sendiri. Baik, seperti yang sudah pernah kita pelajari di semester awal mengenai apa itu filsafat, bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asal katanya falsafah, dan dari bahasa Inggrisnya disebut sebagai filosofi yang berasal dari bahasa Yunani. Kedua dari asal kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philosophia ini merupakan bentukan dari dua kata philos dan juga sophia. Philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom atau kearifan dan juga pengetahuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa filsafat itu adalah love of wisdom atau cinta kebijaksanaan. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut beberapa tokoh, antara lain ini saya ambilkan dari Plato, ada dari René Descartes, ada dari Aristoteles, dan juga ada dari Francis Bacon. Mereka merupakan para filosof dari zaman ke zaman, di mana sebelum ada Socrates, Plato, dan juga Aristoteles, itu didahului dengan filosof-filosof Yunani kuno seperti Thales, Anaximander, dan lain sebagainya, yang mana masing-masing itu mendefinisikan sendiri apa itu filsafat. Pada tokoh Plato misalkan, filsafat itu dimengerti sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Jadi filsafat itu menyelidiki tentang sebab-sebab suatu hal itu bisa menjadi ada dan kebenarannya kemudian seperti apa. Nah, ini menurut Plato filsafat itu seperti itu. Lain halnya dengan René Descartes, di mana René Descartes ini mendefinisikan filsafat itu sebagai himpunan dari segala pengetahuan yang menyelidiki tentang Tuhan, tentang alam, tentang manusia. Sehingga apa yang menjadi kajian dalam filsafat itu adalah yang berkaitan dengan Tuhan, yang berkaitan dengan alam, dan juga yang berkaitan dengan manusia sendiri. Oke, untuk tokoh yang lain nanti silahkan dilanjutkan untuk membaca apa itu filsafat dari para tokoh. Selanjutnya, mengenai makna filsafat dalam kehidupan sehari-hari, ini ada sebagai pandangan hidup, kemudian sebagai ilmu, dan juga sebagai cara berpikir. Filsafat sebagai pandangan hidup ini tentunya dijadikan sebagai dasar dalam kita bertingkah laku di kehidupan sehari-hari kita, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip hidup seseorang itu berarti filsafat hidup seseorang tersebut. Misalkan kita tidak mau berbuat A, tidak mau berbuat B, tidak mau berbuat C, karena itu adalah tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama kita, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan bahwa itulah filsafat pada manusia tersebut sebagai pandangan hidupnya. Kemudian makna lain dari filsafat itu juga bisa sebagai ilmu. Sebagai ilmu ini filsafat cenderung mempertanyakan sesuatu. Jadi ciri dari filsafat sebagai ilmu itu mempertanyakan hal-hal yang membuat kita merasa kagum, membuat kita merasa penasaran. Itu apa, mengapa bisa seperti itu, kebenarannya bagaimana, cara memperolehnya seperti apa. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian bisa dimaknai sebagai filsafat itu sebagai ilmu.
Dan makna lain ada filsafat itu sebagai cara berpikir. Filsafat sebagai cara berpikir ini tentunya berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat atau komprehensif menyeluruh sehingga didapat suatu pemikiran yang sistematis, yang konseptual dan juga rasional. Misalkan kita mau membuat suatu keputusan itu tidak dilakukan secara instan. Suatu keputusan besar, permasalahan besar itu tidak dilakukan secara instan, tetapi melalui sebuah penganalisisan yang lebih dalam dulu, baru kemudian kita membuat keputusan yang hendak kita pilih sesuai dengan tanggung jawab kita nanti. Oke, baik, masuk pada filsafat ilmu. Jadi pada filsafat itu pengertiannya seperti yang saya sampaikan tadi, di mana cabang besarnya itu ada 3, ada aksiologi, ada metafisika, dan juga ada epistemologi. Kedudukan dari filsafat ilmu ini berada di bawah epistemologi, yakni yang membahas segala sesuatu tentang ilmu. Di sini saya tuliskan bahwa filsafat ilmu itu penyelidikan filosofis mengenai dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan cara bagaimana memperolehnya. Cabang filsafat yang mengkaji hakikat ilmu ini ada metodologi dan juga cabang khusus lainnya. Nah, kajian dalam filsafat ilmu ini berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang mana kita memperolehnya. Kemudian mempertanyakan cara memperoleh dari pengetahuan ini pun juga bagaimana, kebenarannya seperti apa. Nah, ini yang merupakan definisi dari filsafat ilmu itu sendiri. Kemudian bedanya ilmu dengan filsafat itu kemudian bagaimana? Kalau ilmu itu secara lebih spesifiknya itu membahas pada masing-masing kelompok tertentu atau masing-masing ilmu tertentu. Jadi tidak bisa universal karena ilmu itu sudah terkotak-kotakan. Ilmu alam, ilmu psikologi, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu kedokteran itu sudah terkotak-kotakan gitu, sudah spesifik. Tetapi kalau filsafat itu sifatnya universal atau umum, yakni segala sesuatu yang ada itu bisa dikaji di dalam filsafat, sehingga tidak terkotak-kotakan dalam disiplin ilmu tertentu, karena filsafat ini bisa untuk meninjau berbagai macam ilmu yang dilihat atau ilmu yang didalami, seperti itu. Lalu pertanyaan kemudian adalah bagaimana kemudian ilmu dan pengetahuan itu apakah kemudian sama atau kemudian berbeda? Kalau ilmu itu sudah pasti pengetahuan. Karena pengetahuan itu segala sesuatu yang membuat kita menjadi tahu, itu bisa disebut sebagai pengetahuan. Nah, ilmu ini merupakan pengetahuan yang telah diatur berdasarkan metode ilmiah dengan ciri-cirinya itu sistematis, logis, empiris, universal, dan objektif. Jadi sudah ada penelitian atau pengkajian sehingga itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Namun kalau pengetahuan itu pengalaman atau pengetahuan sehari-hari saja pun bisa menjadi sebuah pengetahuan yang mana sifatnya pun masih berserakan gitu. Belum tentu kebenarannya itu memang benar-benar benar, atau dibalik kebenaran yang tersirat itu ada kebenarannya lagi gitu. Jadi yang mana sifatnya itu masih berserakan asal membuat kita menjadi tahu, itu bisa disebut sebagai pengetahuan. Nah, kemudian dari mana pengetahuan itu diperoleh gitu? Sumber pengetahuan ini ada beberapa macam, ada sense experience, jadi segala sesuatu yang kita indra itu bisa menjadi sebuah pengetahuan. Kemudian dari reason, ini merupakan sebuah penalaran yang menghasilkan pengetahuan di mana dikaitkan dengan kegiatan berpikir.
Jadi dengan rasio, bukan merasa, dengan menalar. Kemudian authority ini merupakan kekuasaan yang kita dapat dari seseorang atau kelompok, sebuah kelompok yang mana mereka memiliki sebuah kekuasaan yang memang diberi wewenang untuk memberikan pengetahuan. Misalkan dari motivator, dari guru, dari dosen dan sebagainya. Kemudian intuisi. Intuisi ini merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan apapun yang bisa membuat kita itu menjadi tahu. Kadang kita memiliki masalah itu mungkin bagi kaum-kaum introvert itu susah untuk menceritakan ke temannya, ke orang lain, itu susah. Kemudian kita berdoa, kita berintrospeksi diri, menganalisis masalah kita sampai berhari-hari, mungkin tiba-tiba ada sesuatu yang kemudian membuat kita menjadi tergerak atau membuat kita menjadi tahu tanpa ada rangsangan suatu apapun itu diperoleh dari mana, yang datangnya itu tiba-tiba aja gitu. Nah, dari proses kejiwaan ini. Nah, intuisi ini bisa menjadi sebagai sumber pengetahuan. Kemudian ada dari relevation, ini merupakan wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan karena kita mengenal sesuatu dengan melalui kepercayaan kita. Jadi dari kitab kita masing-masing itu kita bisa mendapatkan sumber pengetahuan. Lalu terkait dengan sumber pengetahuan tadi, kemudian kita mendapatkan pengetahuan, lalu kebenarannya bagaimana? Nah, ini saya perkenalkan mengenai teori kebenaran. Itu ada 4 korespondensi, di mana korespondensi ini merupakan kesesuaian antara yang diklaim dengan kenyataan yang sebenarnya. Benar atau salahnya itu sesuai tidaknya apa yang dikatakan dengan kenyataan sebagaimana adanya. Misalkan vaksin saat ini sudah ditemukan, dan ini benar salahnya itu belum diketahui kejelasannya. Mungkin bagi orang yang sudah melakukan vaksin itu ada yang memang benar-benar bisa anti corona, istilahnya seperti itu, bisa tidak terjangkit corona. Namun di sisi lain ada beberapa contoh di berita, ada orang-orang yang sudah vaksin tapi masih terpapar virus COVID-19, itu juga ada. Jadi kebenarannya ini tergantung dengan kenyataan yang sebenarnya. Meskipun diklaim bahwa vaksin itu bisa membuat manusia menjadi kebal terhadap virus COVID-19. Kemudian teori kebenaran berikutnya adalah koherensi, yakni suatu pernyataan itu dianggap benar bila pernyataan itu konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Jadi misalkan mengenai ciri-ciri atau gejala dari orang yang terjangkit COVID-19. Katakanlah si A, pasien A ini merupakan pasien yang terjangkit, yang positif COVID-19. Ini diidentifikasi bagaimana gejalanya pada awalnya. Nah, ini kemudian diklaim atau dipublish bahwa seseorang dengan gejala ABCD itu merupakan gejala dari COVID-19. Nah, kemudian pernyataan-pernyataan itu masih terus berjalan sampai dengan saat ini karena mungkin belum ada yang istilahnya kemudian gejala dari COVID-19 itu bisa ditimbulkan dari ciri-ciri yang lain. Misalkan itu sampai dengan saat ini klaim-klaim atau pernyataan-pernyataan tersebut masih dianggap benar atau konsisten seperti itu. Kemudian teori kebenaran lainnya adalah pragmatis. Teori ini berpandangan bahwa sesuatu itu dianggap benar apabila berguna. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu
akan menjadi benar apabila yang kita lakukan ini ada faedahnya. Nah, ini kalau orang-orang yang menganut paham pragmatis itu biasanya tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak ada gunanya. Nah, jadi kebenarannya terletak dari bergunanya atau tidak apa yang kita lakukan itu. Misalkan kita kuliah kuliah itu kalau menurut orang pragmatis, jika itu berguna, maka kebenarannya ya kita harus melakukan perkuliahan. Tetapi kalau orang-orang non pragmatis itu tidak mau melakukan perkuliahan karena menurut mereka perkuliahan itu tidak ada faedahnya gitu. Jadi teori kebenaran pragmatis ini dilihat dari hasilnya ini apakah berguna atau tidak, seperti itu. Kemudian dari berbagai macam teori kebenaran itu ada satu teori agama di mana ini mengedepankan wahyu yang mana sudah jelas bersumber dari Tuhan. Kita kembalikan lagi pada kitab kita apakah itu sudah sesuai dengan syariat agama kita atau belum, dan kemudian bagaimana kita meyakini kebenarannya tersebut sesuai dengan ajaran dari agama kita atau tidak. Baik, seperti itu untuk materi kita hari ini. Jadi selamat berfilsafat, selamat memecahkan masalah, karena dengan terbiasa berpikir, maka Anda akan terbiasa pula untuk memecahkan permasalahan Anda. Karena dengan berfilsafat berarti Anda berpikir, dan karena berpikir maka kita itu ada. Oke, terima kasih untuk pertemuan kedua. Cukup sampai di sini. Kita sambung di forum. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan pada forum dan juga mengerjakan kuis. Selamat pagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.